Cek fakta, Mahfud MD sebut belum ada investor yang masuk IKN. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung soal belum adanya investor yang masuk Ibu Kota Negara, IKN. Perlu diketahui, pembangunan Ibu Kota baru perlu anggaran Rp466 triliun, dilansir dari laman IKN. Mahfud menyinggung terkait belum adanya investor yang masuk dalam pembangunan IKN dalam debat calon wakil presiden pemilu 2024 yang digelar pada Selasa, 22 Desember 2023, di GCC, Jakarta. Berikut kutipan pembicaraan Mahfud. Sejauh yang kita baca sampai sekarang tidak ada satupun investor yang masuk, coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk. Namun, benarkah pernyataan Mahfud MD terkait belum adanya investor yang masuk IKN? Penjelasan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono mengatakan, nilai investasi pihak swasta untuk pembangunan Ibu Kota baru itu mencapai Rp45 triliun hingga akhir 2023. Rinciannya, senilai Rp23 triliun sudah dikucurkan untuk pembangunan fisik awal atau groundbreaking pada September 2023. Lalu senilai Rp12 triliun dikucurkan pada groundbreaking November 2023. Sehingga, totalnya paling tidak Rp45 triliun investasi swasta akan mengiringi apa yang sudah dimasukkan pemerintah sebagai investasi dari APBN, kata Bambang, dilansir dari Databox. Bambang menjelaskan, mesin pembangunan IKN tak hanya berasal dari pihak swasta, tetapi juga APBN. Dia memuji kinerja Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, yang sudah membangun infrastruktur IKN. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sudah ada 21 investor dalam dan luar negeri yang sudah dan akan masuk ke IKN Nusantara. Jumlah investasi yang masuk di Ibu Kota baru pun sudah mencapai 2 miliar US dollar atau Rp31,4 triliun, kurs Rp15.723. Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia. Bukti kepercayaan investor, investasi di IKN capai Rp41,4 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menyatakan realisasi komitmen peminatan investasi di IKN mencapai Rp41,4 triliun selama 3 rangkaian peletakan batu pertama, groundbreaking, dari tahap 1 hingga tahap 3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono mengatakan jumlah investasi itu menandakan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap prospek pembangunan IKN. Menurut Bambang, IKN tidak hanya sekedar kota baru, melainkan simbol transformasi Indonesia menuju peradaban baru dan berkelanjutan. Bukti kepercayaan investor terlihat dalam peningkatan yang signifikan realisasi investasi. Ini mencerminkan optimisme pembangunan IKN berjalan sesuai rencana, kata Bambang, dikutip dari siaran pers pada Kamis, 21 Desember 2023. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali melakukan sejumlah groundbreaking di IKN pada 20 Desember 2023. Di antaranya, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Ibu Kota Nusantara, RSUP IKN, dan pembangunan Nusantara Superblok di IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Nilai investasi di Nusantara Superblok mencapai Rp3 triliun. Saya sangat senang karena ada investor dari Kaltim, investor dari Balikpapan yang ikut berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dan investasinya besar Rp3 triliun, ujar Jokowi. Peletakan batu pertama proyek pembangunan tahap 3 di IKN semakin meningkatkan optimisme otorita IKN terhadap komitmen investor. Capaian ini menjadi pijakan kokoh agar pembangunan IKN terus berjalan sesuai rencana. Momentum ini juga akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional serta membuka peluang kerja luas bagi masyarakat, kata Bambang. IKN telah mengantongi 330 Letter of Intention, LOI,
atau surat peminatan investasi dengan sekitar 55% merupakan investor domestik yang fokus dalam pembangunan sektor sumbu kebangsaan. Saat ini, Singapura, Jepang, Cina, dan Malaysia menjadi 4 negara terbanyak yang mengirimkan LOI. Adapun nilai investasi IKN dalam groundbreaking tahap 1 pada 21 hingga 22 September 2023 sebesar Rp23 triliun yang terdiri dari 10 perusahaan dalam konsorium Nusantara. Perusahaannya meliputi Agung Sedayu Group, Lead Konsorsium, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Jarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group. Kemudian, IKN menggelar groundbreaking tahap 2 pada 1 hingga 2 November 2023 dengan nilai investasi Rp13,1 triliun. Groundbreaking tersebut dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI, Maya Pada Hospital, Pakuan Group, JS, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN Indonesia. Pada tahap itu juga diresmikan revitalisasi SDN 020 Sepaku yang tanahnya didedikasikan oleh warga setempat. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Insentif dan kompensasi tersebut antara lain, pajak penghasilan badan, PPH, badan sebesar 0% selama 10 tahun, pajak pertambahan nilai, PPN, impor sebesar 0%, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, sebesar 0%, bea masuk sebesar 0%, pajak bumi dan bangunan, PBB, sebesar 0% selama 10 tahun. Bambang mengatakan, pembangunan IKN tak hanya menjanjikan kemajuan ekonomi, namun juga melestarikan lingkungan. Konsep kota pintar berwawasan lingkungan sebagai kota hutan yang menjadi prioritas menandakan komitmen terhadap masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. IKN bukan sekedar kota, melainkan wujud visi Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif investor menandakan semangat kolektif untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, kata Bambang. Presiden Jokowi tekankan pentingnya pengembangan program pendidikan di IKN. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, meresmikan peletakan batu pertama, atau groundbreaking Gedung 2 Kampus Nusantara Program Studi di luar kampus utama, SDESKU, Universitas Gunadarma, pada Kamis, 21 Desember 2023. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengembangan program pendidikan tinggi di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM, Indonesia. Dan bukan hanya di IKN, tetapi juga di kota-kota lainnya di tanah air Indonesia, ucap Presiden di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk turut berkontribusi pada pengembangan SDM Indonesia. Menurutnya, salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan terus memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk menempuh pendidikan dan mempelajari keterampilan baru. Saya ingin berpesan kepada pemerintah daerah agar terus memotivasi anak-anak mudanya untuk menempuh pendidikan, mempelajari keterampilan-keterampilan baru yang sangat dibutuhkan nantinya apabila IKN sudah sangat berkembang, imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut mengapresiasi langkah Universitas Gunadarma membangun Gedung 2 Kampus Nusantara yang dibangun di wilayah penyangga IKN. Presiden pun menyambut baik pembangunan gedung yang nantinya akan difungsikan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa. Saya menyambut gembira peletakan batu pertama pembangunan Gedung 2 Kampus Nusantara SDESKU Universitas Gunadarma di Penajam Pasir Utara daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, tuturnya. Selain itu, Kepala Negara juga menilai bahwa Universitas Gunadarma merupakan salah satu universitas besar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak dan akan terus bertambah di kampus Nusantara. Dan yang di sini Ibu Rektor tadi menyampaikan memang semester pertama ini baru 200, tetapi tahun depan diperkirakan sudah 700 mahasiswa, kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, PJ. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, PJ Bupati Penajam Pasar Utara Makmur Marbun, dan Rektor Universitas Gunadarma Margianti.